Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, saya Bunda Najla, Grup Iya, Asifa. Bunda. Ditunggu sebentar ya. Insya Allah sebentar lagi kita mulai, Bunda. Ya, baik, Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda-Bunda Salihah semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau kita mulai acara hari ini ya Bunda. Belajar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula abduhu. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara rapat wali murid TK Tahfidzul Quran Al-Izzah yang insya Allah berbarokah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki kemudahan agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau yaumil akhir nanti. Sebelum memasuki acara inti dari acara ini, saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawatil Quran. Yang ketiga, Tahfidzul Quran Al-Izzah. Yang keempat, sosialisasi PPDB SD dari Kepala Sekolah SDIT Al-Izzah. Yang kelima, penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Acara yang kedua, tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Bu Auni dan Bu Tumini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batshan wa madha mathalul awwalin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Allahumma amna bil Qur'an. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab Lauhul Mahfuz di sisi kami. Benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Maka, apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu karena kamu kaum yang melampaui batas?
Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Karena itu, kami membinasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana minta. Jazakillah khairan dan wa'auni. Menginjak acara yang selanjutnya, pengarahan Kepala Sekolah TK Tahfidzul Quran Al-Izzah kepada Ibu Hani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Masya Allah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertatap muka walaupun masih melalui virtual ya Bunda. Insya Allah walaupun dengan bertemu atau bertatap muka dengan lewat dunia maya ini tetap selalu terlimpah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada majelis pagi hari ini. Jazakumullah khair kepada bunda-bunda yang telah hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khair kepada ayah dan bunda karena atas kerjasama ayah dan bunda dengan kerjasamanya yang baik, maka kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas sampai dengan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kegiatan tersebut kita mulai di tanggal 20 September 2021. Alhamdulillah seminggu setelah kegiatan tersebut berlangsung, kita kedatangan penilik ya dari UPP Bekasi Selatan untuk memantau sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan PTM terbatas, dan alhamdulillah respon baik yang diberikan oleh beliau dan mengizinkan kita tetap dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Itu semua tidak lepas dari kerjasama yang baik dari ayah dan bunda. Baik, ayah dan bunda, pada tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021 kemarin, kita telah melangsungkan kegiatan tes materi agama tengah semester. tes kita mana? Perlu diingatkan kembali kepada ayah dan bunda bahwa kegiatan tes materi agama tengah semester ini kita Waalaikumsalam, Masya Allah. Selamat datang Bunda. Saya lanjut ya, pada tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021 kemarin sudah diadakan tes materi agama tengah semester. Nah, tes materi agama tengah semester ini memang kita adakan untuk bisa menjadi tolak ukur
seberapa tercapainya materi yang sudah kami sampaikan kepada anak-anak dari awal mereka belajar sampai dengan tengah semester kemarin, karena terkadang tidak luput juga ada materi-materi yang sudah diberikan kepada anak-anak, sudah kita diulang-ulang kepada anak-anak, tapi ada anak-anak juga yang lupa untuk mengulangnya di rumah, sehingga materi tersebut tidak dapat diterima oleh anak-anak dengan baik. Makanya dengan adanya tes materi agama tengah semester ini menjadi tolak ukur kami sejauh mana keberhasilan kami memberikan memberikan materi kepada anak-anak, juga sejauh mana anak-anak dapat menerima materi tersebut dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya di tanggal 22 Oktober 2021 kemarin kita mengadakan kegiatan Jumat bersama, yaitu dengan kegiatannya menonton kisah Perang Badar. Nah, di sini anak-anak kita ajak untuk menonton sebuah kisah yang pernah terjadi di masa sahabat. Seperti itu gitu. Dari situ mereka belajar untuk mengenal sejarah, dan juga pada saat akhir kegiatan mereka belajar untuk bisa bercerita kembali atau mengungkapkan apa yang sudah dia dapat dari cerita tersebut, makna apa yang sudah bisa mereka ambil dari cerita tersebut gitu. Nah, dalam kegiatan ini alhamdulillah semua hampir semua siswa dapat hadir, dan walaupun masih tetap seperti biasa dibagi menjadi 2 sesi, alhamdulillah. Nah, dalam kegiatan Jumat bersama kemarin kami juga yang biasanya tahun-tahun sebelum pandemi, memang pada saat kegiatan Jumat bersama itu anak-anak ada kegiatan makan bersama, yang dimana di situ mereka makan bersama-sama dengan satu menu yang sama. Jadi memang biasanya sebelum pandemi ini pada saat kegiatan Jumat bersama anak-anak kita diimbau untuk membawa bekal karena sudah disediakan oleh sekolah, yaitu menu sehat yang disediakan oleh sekolah. Namun karena kami saat ini masih dalam kondisi pandemi, kemarin pada saat kegiatan Jumat bersama dan waktunya juga terbatas, maka makan bersamanya kami ganti dengan memberikan snack dan juga vitamin. Nah, untuk pemberian vitamin ini sendiri menjadi salah satu program sekolah yang sudah kami sampaikan dan juga sudah disetujui oleh pihak komite. Insya Allah di setiap bulannya nanti akan berlangsung 1 bulan 2 kali untuk pemberian vitamin ini kepada anak-anak. Tapi untuk pemberiannya ini bergantian ya Bun. Kalau kayak kemarin mereka bawa snack pulang, itu vitamin yang kami berikan itu adalah seperti vitamin hisap, vitamin gitu kan, jadi bisa dibawa pulang. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan berganti atau berseling dengan vitamin yang langsung dikonsumsi anak-anak di sekolah, seperti madu sehat seperti itu gitu. Nah, untuk pemberian vitamin ini atau madu sehat ini, insya Allah anak-anak langsung diberikan di sekolah dengan kita sediakan sendok sekali pakai. Jadi insya Allah nggak satu sendok bareng-bareng ya Bun ya, gitu, karena memang itu kurang baik juga gitu. Maka untuk kegiatan ini nanti insya Allah kita sediakan sendok sekali pakai gitu. Nah, insya Allah dalam setiap bulannya program pemberian vitamin ini akan berlangsung selama sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, insya Allah. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober kemarin kita juga telah mengikuti kegiatan penyerahan nilai tes tengah semester. Nah, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar, walaupun memang ada beberapa wali murid yang berhalangan untuk hadir gitu. Penyerahan nilai tes tengah semester ini kami rasa sangat penting gitu, karena dengan mengetahui nilai yang didapat, hasil yang didapat dari anak-anak,
itu akan tercipta kembali kerjasama yang lebih baik gitu, antara guru dan orang tua. Nah, untuk mengingat kembali penilaian aspek perkembangan kemampuan dasar anak-anak ini yang kami nilai itu ada 5 aspek. Yang pertama, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosi, dan juga bahasa. Nah, untuk penilaian tes materi agama ini termasuk kepada nilai agama dan moral gitu. Mengingat kembali TK Al-Izah ini mengambil atau mengadopsi 2 kurikulum, yaitu kurikulum diniyah dan juga kurikulum dinas. Nah, di dalam kurikulum diniyah ini kan banyak beberapa pembelajaran ya Bun ya, seperti hafalan surat pendek, hafalan hadis, doa, terus pengenalan kosakata bahasa Arab gitu, terus pengenalan rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya. Nah, ini dinilai dalam aspek agama dan juga moral. Sedangkan penilaian fisik motorik itu sendiri adalah antara termasuk dalam motorik halus dan juga motorik kasar. Motorik halus itu lebih kepada bagaimana si anak menggunakan pulpen atau alat tulis gitu kan. Nah, di situ nanti sebelum mereka lari ke dalam penggunaan alat tulis, di situ kan nanti ada latihan juga mereka menggunakan alat-alat tulis yang lainnya seperti mereka membuat garis dengan menggunakan penggaris, terus mereka menggunting sesuai pola yang memang harus mereka gunting gitu, seperti itu. Itu masuk ke dalam penilaian motorik halus. Sedangkan motorik kasar itu sendiri lebih kepada gerak ya Bun ya, ketangkasan anak-anak, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu, misalnya seperti menendang dan menangkap bola gitu, melempar bola, terus mereka melakukan sesuatu yang misalnya seperti merangkak, merayap gitu, itu masuk dalam penilaian motorik kasar. Untuk penilaian kognitif ini sendiri di sini lebih kepada perkembangan logika pada anak tersebut gitu, di mana nanti si anak untuk TKA mereka dapat mengenal angka 1 sampai 10. Bukan hanya mereka tahu, bukan hanya dapat menyebutkan saja, tapi mereka tahu, oh iya angka 1 ini seperti ini, angka 2 ini seperti ini, angka 3 itu seperti burung terbalik misalnya, seperti itu. Kalau angka 4 itu seperti gambar kursi terbalik, seperti itu. Jadi memang di perkembangan kemampuan dasar kognitif ini itu sangat membutuhkan konsentrasi dari si anak tersebut. Selanjutnya ada penilaian sosial emosional. Nah, penilaian sosial emosional ini berkaitan dengan perkembangan emosi anak-anak didik kita ya Bunda ya. Itu lebih kepada bagaimana cara si anak ini bisa mengendalikan emosinya, lebih kepada bisa mematuhi peraturan yang ada di dalam kelas, terus bisa menghargai teman yang ada di dalam kelasnya gitu, menghargai guru yang sedang berbicara, terus juga mereka bisa memberikan interaksi yang diberikan oleh guru. Misalnya kadang ada anak yang pada saat guru sedang menjelaskan pembelajaran atau sedang mengajak mereka untuk murojaah, si anak tersebut diem aja gitu Bun. Karena kalau ditanya, kenapa nak, sakit? Enggak. Lapar? Enggak. Jadi diem aja, kurang semangat gitu. Nah, itu hal-hal tersebut kita nilai dalam aspek sosial emosinya. Jadi kita membantu untuk mengembangkan anak-anak untuk bisa mengontrol emosinya itu sendiri, bagaimana dia harus bersikap atau memberikan respon ceria, bagaimana dia harus merasakan kesedihan, seperti itu gitu. Jadi dengan seperti ini kita tahu gitu kan perkembangan anak-anak lebih kepada karakter anak tersebut. Sedangkan untuk kemampuan bahasa ini sendiri penilaiannya lebih kepada pengucapan ya Bunda ya, pengucapan anak gitu kan. Jadi terkadang kan ada
anak-anak dia bisa menghafal, tetapi kadang apa yang dia ucapkan itu belum sesuai dengan apa yang dia dengar, seperti itu. Jadi di sini aspek bahasa ini kita kita berikan kepada anak untuk melatih lebih kepada bahasanya, bagaimana dia belajar mendengar lalu menceritakan kembali apa yang dia dengar, terus mereka bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, bisa berinteraksi dengan baik, berbicara atau berkomunikasi dengan baik oleh guru dan juga kepada teman-teman di sekelilingnya, seperti itu. Nah, itulah beberapa aspek penilaian yang kami berikan kepada anak-anak yang sudah kami sampaikan juga di tanggal 23 Oktober kemarin pada saat pemberian atau penyerahan nilai tes tengah semester. Nah, pencapaian aspek-aspek perkembangan tersebut pastinya akan maksimal didapatkan oleh anak dengan adanya kerjasama dari ayah dan bunda yang bekerjasama dengan baik dengan kami yang sebagai pendidik yang berada di sekolah, seperti itu. Dalam membantu peningkatan perkembangan kemampuan dasar anak solehnya, pasti kerjasama ayah dan bunda ini sangat penting untuk kami gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya dengan kondisi PTM ataupun dengan kondisi normal bersekolah gitu, itu waktu anak-anak atau waktu yang dihabiskan anak-anak di rumah lebih banyak dibandingkan waktu anak-anak di sekolah. Jadi pada dasarnya adalah waktu anak-anak bertemu dengan ayah dan bunda itu lebih banyak daripada waktu anak-anak bertemu dengan kami gurunya di sekolah. Maka oleh sebab itu kami sangat sekali memohon untuk kerjasamanya ayah dan bunda untuk bisa bekerja sama yang lebih baik lagi dengan kami untuk bisa mengulang kembali pembelajaran yang kami berikan di sekolah untuk bisa diterapkan di rumah. Seperti kalau dalam pembelajaran diniyahnya itu kan ada hafalan-hafalannya ayah bunda, itu bisa dibantu sama ayah bunda di rumah untuk dijadikan pembiasaan kepada mereka gitu. Karena pada dasarnya model belajar anak-anak usia dini ini dia nggak bisa model belajar yang monoton gitu, bisa terus gitu, jadi beberapa jam yang full gitu mereka belajar, tidak seperti itu, tapi mereka hanya membutuhkan pembelajaran yang diberikan sedikit tapi continue. Insya Allah dengan sistem yang seperti itu anak akan menerima pembelajaran dengan baik, dapat mengulang kembali pembelajaran atau segala sesuatu yang mereka dapat tanpa merasa bosan gitu. Jadi saya berharap untuk kayak hafalan-hafalannya gitu, seperti hafalan doa, hafalan hadis, hafalan surat itu saya berharap sangat dibantu oleh ayah dan bunda untuk menjadikan atau dijadikan pembiasaan di rumah, seperti itu. Begitu juga dengan sosial emosinya ya, belajar untuk anak-anak untuk bisa mengerti karakter setiap orang yang dia temui, seperti itu. Nah, mengutil dari perkataan Munis Chatib, seorang praktisi pendidikan dan juga penulis buku-buku pendidikan, beliau berkata bahwa ketika orang tua sadar bahwa anaknya adalah bukan dirinya dan tidak harus menyerupainya, maka orang tua tersebut harus menjadi guru dan fasilitator pertama anak-anaknya. Namun pada kenyataan yang banyak terjadi ya Bunda, problematika antara orang tua dengan anak itu lebih banyak terjadi disebabkan oleh orang tua yang belum tahu cara masuk dalam dunia anak. Nah, di sini saya mau ngajak bunda-bunda untuk yuk kita sama-sama belajar lagi untuk bisa mengenal anak-anak kita, anak-anak didik kita, termasuk saya dan teman-teman di sekolah gitu kan. Saya berbicara ini bukan berarti saya benar sendiri gitu, bukan berarti
saya yang paling benar gitu, tapi saya di sini berbicara seperti ini untuk mengajak ayah dan bunda untuk sama-sama bisa mengenal anak-anak kita gitu, karena pada dasarnya kita masih sama-sama belajar ya Bun ya. Kami menjadi guru belajar juga menjadi pendidik yang baik, belajar menjadi orang tua yang baik, seperti itu, belajar untuk mengenal anak-anak didik kami juga dengan lebih baik lagi gitu. Maka dengan itu kami juga butuh dukungan bantuan dari ayah dan bunda. Kalau berbicara tentang dunia anak, pastinya kita belajar tentang apa ya, dunia bermain gitu. Jadi kita belajar untuk bisa memberikan permainan yang lebih bermanfaat pada anak-anak, apalagi kondisinya di sini mereka masih usia PAUD ya Bun ya, yang memang pada dasarnya di usia PAUD ini apa namanya, mereka itu adalah usianya bermain gitu. Jadi bermain sambil belajar gitu. Kalau kira-kira yang benar belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar ya Bunda? Bun, kira-kira yang benar yang mana ya Bun? Bunda. Belajar sambil bermain, Ustazah. Belajar sambil bermain ya Bunda? Iya, Bukan bermain sambil belajar ya Bun? bukan. Bedanya apa coba Bun? Ayo. Main-main Kira-kira bedanya apa ya Bun? Kalau belajar sambil bermain sama bermain sambil belajar, kira-kira menurut Bunda bedanya apa? Kalau bermain sambil belajar banyak mainnya, Bu. Gimana Bun? Kalau bermain sambil belajar banyak mainnya ketimbang belajarnya. Oh gitu. Kalau belajar sambil bermain? Belajar fokusnya di belajar, bermainnya hanya untuk selingannya aja, untuk nge-refresh otak si anak. Oh, seperti itu. Ya, baik. Ada pendapat lain lagi nggak, Bun? Bunda-bunda yang lain? Tadi Bunda Alivia ya? Bunda yang lain ada pendapat yang lain lagi? Bunda Ayas? Atau Bunda Jabar mungkin? Kalau menurut saya, bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Iya, Kenapa karena bermain sambil belajar? anak kecil sekarang lebih senang bermain dulu. Nah, jadi kita selingin sambil belajar. Jadi biar anaknya juga nggak bosan. Oke, baik. Baik, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bunda-bunda atas responnya. Belajar sambil bermain dengan bermain sambil belajar sebenarnya tidak ada yang salah ya Bunda. Cuma bagaimana cara kita menempatkan hal tersebut sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya usia di usia PAUD, usia dari 1 tahun sampai dengan usia 6 tahun, usia-usia PAUD ini, mereka lebih bisa atau lebih bisa menerima pembelajaran dengan konteks bermain sambil belajar. Jadi pada saat mereka bermain, contohnya di sekolah ya Bun ya, mereka bermain cat air. Nah, tapi di situ mereka senang mainin cat air gitu kan. Wah, itu kalau udah ketemu sama cat air mereka excited banget. "Oh, Bu, cat ya Bu," segala macam gitu kan. Nah, tapi di dalam mereka bermain dengan cat air ini mereka menemukan pembelajaran. Apa pembelajarannya? Misalnya dari cat air itu misalnya mereka suruh mengecap tangannya. Mengecap 5 tangan mengecap 5 jarinya seperti ditempelkan ke kertas, terus setelah itu dari hasil cap tersebut kita buat misalnya menjadi seekor ayam gitu kan. Berarti mereka melakukan kegiatan bermain namun sambil belajar gitu. Mereka juga mendapatkan pembelajaran. Oh, ternyata dari mengecap tangan ini, dari bermain dengan cat air ini kita bisa membuat sesuatu loh yang lebih menarik seperti itu gitu. Nah, nggak ada salahnya juga tadi untuk pernyataan belajar sambil bermain, tidak ada salahnya. Namun biasanya kegiatan belajar sambil bermain itu dilakukan pada usia anak-anak mulai memasuki pembelajaran di
sekolah dasar atau di SD gitu. Jadi yang tadi antara belajar sambil bermain sama bermain sambil belajar itu sama ya Bun ya, cuma penempatannya, mana penempatan yang pas yang bisa kita berikan kepada anak usia kita saat ini. Misalnya kayak saat ini kan posisi anak-anak berada di usia PAUD gitu kan. Jadi berarti metodenya adalah metode bermain sambil belajar. Sedangkan kalau di usia-usia SD itu metode yang diambil biasanya metode belajar sambil bermain, karena usia SD itu mereka udah harus memahami bahwa utamanya mereka usia-usia tersebut adalah belajar gitu. Nah, supaya tidak bosan, pembelajaran yang mereka dapatkan itu diselingi dengan permainan-permainan seperti itu. Jadi paham ya Bun ya, maksudnya belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Jadi insya Allah lebih kepada penempatan disesuaikan dengan usia anak tersebut gitu. Nah makanya dengan ini saya mau mengajak bunda-bunda untuk yuk kita sama-sama lagi mengenal dunia anak, karena dengan dari usia anak itu berada dalam kandungan, disitulah karakter anak tersebut mulai terbentuk gitu. Jadi karakter yang nantinya akan dibawa anak beberapa tahun ke depan itu disesuaikan atau dimulai dari anak saat ini gitu, bahkan dalam kandungan. Jadi yuk kita sama-sama bantu anak-anak kita untuk bisa membentuk karakter-karakter baik dalam dirinya. Oke, baik. Untuk informasi yang selanjutnya, kita ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan atau diikuti oleh anak-anak di sekolah Bunda. Yang pertama itu tanggal 19 November, berarti pekan depan ya Bun ya. Pekan depan itu kita insya Allah di hari Jumat akan mengadakan kegiatan science class. Nah, kegiatan science class ini sebagai pengganti kegiatan kunjungan Bunda. Jadi yang seharusnya memang di bulan-bulan akhir semester ini kita biasanya mengadakan kegiatan kunjungan edukasi, misalnya waktu itu kita pernah ke kantor pos, kita juga pernah ke Damkar ya, terus ke mana lagi waktu itu ya? Oh ya, ke pabrik pengenalan pembuatan roti seperti itu. Biasanya kita mengadakan kegiatan itu, namun karena pada saat ini masih dalam kondisi pandemi, kita belum diizinkan untuk mengadakan kegiatan di luar, maka kegiatan tersebut kita ganti dengan kegiatan science class. Kegiatannya seperti apa? Sama seperti kegiatan Jumat bersama kemarin, hadirnya juga tetap ya Bun ya, kita masih di sesi pertama, sesi kedua, cuma mungkin di situ kita yang sama-sama melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak seperti yang sebelumnya ya, Jumat bersama sebelumnya ya. Oh, cooking class. Ya, yang sebelumnya kita mengadakan kegiatan cooking class itu sebagai pengganti kegiatan berenang Bunda, yang biasanya dalam satu semester itu kita ada 1 kali kegiatan berenang. Itu karena kita juga belum bisa mengadakan kegiatan itu, maka kita ganti dengan kegiatan cooking class. Nah, untuk kunjungan edukasi ini kita ganti dengan kegiatan science class ini. Insya Allah nanti rencananya kita akan membuat suatu hasil karya ya, yang nanti akan dibuat oleh si anak-anak itu sendiri secara bersama-sama yang diarahkan oleh gurunya. Nah, kemudian di tanggal 23 sampai 27 November ini dilaksanakan atau dipesertai khusus oleh anak-anak TKB Bunda. Nah, ini ada kegiatan lomba akram di Sekolah Darussalam. Nah, kegiatan lombanya ini dilakukan secara online dan juga offline. Nah, untuk teknis kegiatan lomba tersebut nanti akan dilakukan di sekolah oleh guru pendamping masing-masing.
Adapun anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut untuk PKB, semuanya kita daftarkan ya Bunda untuk mengikuti lomba tersebut. Oke, pembagiannya sebagai berikut Bunda. Untuk lomba Akram Darussalam yang dilaksanakan atau diikuti khusus siswa-siswi TKB, yang pertama ada lomba azan. Nah, lomba azan ini kita ikuti dengan 3 anak ya, Yasir dari kelompok Al-Furqan, terus Syahrul dari Ashifa, dan juga Ayas dari Ashifa. Nah, kami mohon bantuannya bunda-bunda untuk bisa melatih juga di rumah, karena alhamdulillah kemarin dan seminggu kemarin sudah kami laksanakan juga Bunda latihan kepada anak-anak yang namanya tercantum tersebut untuk bisa mereka ulang-ulang atau dilatih lagi di rumah oleh Bunda. Nah, nanti insya Allah untuk setelah sosialisasi ini di hari Senin ya, insya Allah untuk teknisnya atau juknisnya akan kami berikan kepada anak-anak untuk diserahkan kepada bunda-bunda di rumah. Selain itu juga tadi untuk lomba yang pertama adalah lomba azan, yang selanjutnya adalah lomba tahfidz. Nah, lomba tahfidz ini diikuti oleh Akram Fatih dari kelompok Al-Furqan, Alea, dan juga Umar dari kelompok Ashifa. Nih, saya juga mohon bantuannya bunda-bunda untuk mengulang-ulang lagi hafalan-hafalan yang sudah didapat oleh anak-anak di rumah. Nah, selanjutnya ada lomba spelling bee. Spelling bee ini lebih kepada pengenalan kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi si anak-anak ini dikenalkan misalnya hewan gitu kan, tentang hewan itu mereka mengenal huruf-hurufnya gitu, di spelling, di eja seperti itu, misalnya cow, C-O-W, misalnya seperti itu, lebih kepada seperti itu untuk kegiatan lombanya. Nah, kegiatan spelling bee ini diikuti oleh Syafira, Nazla, dan juga Fatimah Azizah. Selanjutnya ada lomba Smart Quiz. Nah, Smart Quiz ini kegiatannya dilaksanakan secara offline ya. Offline, Spelling Bee dan juga Smart Quiz. Mohon maaf Bunda, Spelling Bee dan juga Smart Quiz dilaksanakan secara offline langsung di sekolah Darussalamnya. Nah, nanti anak-anak ini akan didampingi oleh guru-guru dari TK gitu. Jadi mohon maaf dengan sangat tidak diperkenankan untuk ayah atau bunda mengikuti atau mendampingi di tempat acara tersebut gitu. Kenapa? Mungkin kalau dari sekolah-sekolah yang lain masih ada orang tua yang mendampingi gitu ya. Cuma pengalaman yang sudah-sudah pada saat si anak ini melihat orang tuanya ikut di acara tersebut atau kelihatan di acara tersebut, yang ada yang pertama yang biasa terjadi adalah pertama anak itu biasanya ngambek Bun, gitu, ngambek, tiba-tiba mutung gitu kan, karena ngelihat ada orang tuanya, terus atau malah akhirnya juga si anak bisa sampai nggak konsen gitu loh, karena dia fokus ngelihat si orang tua gitu. Nah, jadi kami mohon maaf sekali untuk kegiatan lomba spelling bee dan smart quiz yang diajarkan secara offline ini, hanya anak-anak hanya didampingi oleh ibu guru saja gitu. Untuk teknisnya nanti insya Allah menyusul ya Bun ya, diinformasikan kembali. Selanjutnya yang terakhir, jadi kita mengikuti ada 5 lomba ya Bun ya. Yang terakhir itu lomba mewarnai. Nah, lomba mewarnai ini diikuti oleh Nadira Aisyah, Arshila, Fajrina, Alif, Alivia, Fairel, Naila, dan juga Nabhan. Nah, untuk latihan lomba mewarnai ini kemarin sudah kita coba lebih kepada si anak-anak untuk bisa memadukan warna. Misalnya ada nanti gambar gunung misalnya, pemandangan gitu kan, pun itu anak-anak dilatih oleh kita untuk bisa memadukan warna, mana warna yang bagus untuk mereka pakai ke dalam gambar tersebut, lebih seperti itu.
Nah, untuk membantu kelancaran dari kegiatan lomba ini, selain kami bantu untuk latih di sekolah, jadi setiap insya Allah dari pekan kemarin sampai selanjutnya sampai nanti kegiatan ini berlangsung, itu sebelum memulai kegiatan pembelajaran, anak-anak sudah kita latih dulu Bunda untuk masing-masing lomba yang akan nanti mereka ikuti. Seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita latihan dulu untuk persiapan lomba ini. Nah, saya juga mohon bantuannya kepada ayah dan bunda untuk bisa melatih, membantu latihan juga di rumah ya Bunda, supaya lomba yang diikutin anak-anak ini dapat mereka ikuti dengan semaksimal mungkin gitu. Bukan melihat pada hasilnya, tapi dengan kita mengikuti si anak-anak ke dalam lomba ini, mereka belajar untuk berkompetisi, gitu kan? Mereka belajar untuk yang mungkin tadinya kurang berani, bukan tidak berani ya Bunda, tapi kurang berani kurang berani tampil, mereka melatih untuk dirinya supaya berani untuk tampil gitu. Apalagi kan lomba ini bukan hanya mereka sendiri gitu, banyak teman-temannya. Jadi lebih kepada kita melihat prosesnya seperti itu. Jadi untuk hasil insya Allah nanti itu paling akhir ya Bunda, bukan yang penting memang, tapi bukan yang paling penting gitu. Tapi yang paling penting adalah kita melihat proses pembelajaran anak ini untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa belajar berkompetisi dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke acara kegiatan selanjutnya. Di tanggal 29 November sampai 7 Desember, ini kita sudah melangsungkan tes materi agama akhir semester, Bunda. Nggak berasa ya, Bun ya? Perasaan baru kemarin anak-anak masuk, nggak taunya, terus baru kemarin TS, ini kurang lebih sekitar 2-3 mingguan ya, 3 mingguan ya, itu anak-anak sudah harus menghadapi tes materi agama akhir semester. Nah, lagi-lagi saya mohon bantuannya kepada ayah dan bunda di rumah untuk bisa membantu agar tes akhir semester ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat dilaksanakan oleh anak-anak dengan baik pula. Selanjutnya, di tanggal 8 sampai 10 Desember. Nah, ini setelah kegiatan tes materi agama ya Bun ya, untuk bisa merefresh anak-anak gitu kan, sebelum mereka nanti akhirnya menemui waktu liburannya, itu kita adakan kegiatan class meeting. Nah, kegiatan class meeting ini biasanya kegiatan lomba yang diadakan antar kelompok gitu ya, antar kelas, diadakan di kelompok itu sendiri dengan teman-temannya sendiri gitu kan. Itu karena sekarang kita hanya 3 rombel ya Bun ya, 3 rombongan belajar. Jadi kelompok A itu nanti ada kegiatan lomba hafalan, karena kelompok A karena hanya 1 rombel untuk tahun ini, jadi kegiatannya adalah lomba hafalan. Jadi dari 12 anak ya, kelompok A 12 anak, itu nanti semuanya mengikuti kegiatan lomba hafalan, nanti akan dicari 3 pemenang, juara 1, juara 2, dan juara 3. Selanjutnya kalau untuk kelompok B, insya Allah besok untuk kelas meeting ini lomba yang diikuti adalah lomba hafalan juga ya, lomba hafalan dan juga lomba melukis, lomba hafalan dan juga lomba melukis. Melukis di sini menggunakan cat air ya Bun ya. Kalau tadi di Akram dia mewarnai, kalau besok di kelas meeting mereka lomba melukis. Nah, agar jumlah peserta lombanya tidak timpang, tidak terlalu banyak di salah satu lomba, maka untuk kegiatan kelas meeting ini nanti masing-masing kelompok dari kelompok Al-Furqan dan juga kelompok Asyifa
itu nanti dibatasi oleh gurunya. Jadi misalnya di kelompok Syifa ada 10 siswa atau 11 siswa gitu kan, berarti 5 mengikuti kegiatan hafalan, 6 mengikuti kegiatan melukis gitu. Jadi nanti insya Allah dibuat listnya sama wali kelasnya masing-masing. Jadi siapa yang mau ikut lomba menghafal, siapa yang mau ikut lomba melukis, nanti Bunda isi sesuai dengan minat anak masing-masing. Tapi kalau misalnya di batas nomornya itu sudah penuh, berarti mau misalnya si anak ini mau ngikut lomba hafalan, tapi ternyata di dalam listnya sudah penuh nih Bun lomba hafalannya. Jadi mohon maaf mau nggak mau si anak itu mengikuti lomba melukis gitu, sehingga jumlah peserta lombanya ini tidak tidak terlalu berat sebelah gitu loh. Seperti itu, mohon dipahami ya Bun ya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak juga bisa kita beri pengertian ya, sehingga tidak ada kejadian anak yang merasa kecewa gitu. Kadang kalau anak-anak namanya, ya Ore, aku mau melukis, aku mau hafalan gitu kan, tapi ternyata qadarallahnya udah keduluan sama teman-temannya, listnya udah penuh, mau nggak mau kan dia mengikuti lomba yang lainnya gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itu. Baik, selanjutnya di tanggal 11 Desember. Nah, untuk tanggal 11 Desember ini puncak acara kegiatan class meeting, Bunda. Insya Allah nanti di tanggal 11 ini kita memberikan pengumuman untuk pemenang di kegiatan tanggal 8 sampai tanggal 10. Jadi nanti teknisnya di tanggal 8 sampai tanggal 10 itu kan 3 hari ya Bun ya. Teknisnya adalah 1 hari, 1 lomba untuk 1 kelompok gitu. Kalau misalnya kelompok A itu kan hanya 1 kelompok, jadi 1 hari itu khusus untuk kelompok A saja. Sedangkan kalau kelompok B ada 2 kelompok, jadi nanti kita bagi misalnya di tanggal 9 lomba melukisnya atau lomba hafalannya, berarti yang mengikuti hafalan datang di tanggal 9. Nah, yang mengikuti melukis datang di tanggal 10-nya, seperti itu. Jadi bergantian. Itu ya Bun ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bunda? Berkaitan dengan kegiatan anak-anak sampai tanggal 11. Sudah cukup? Kalau nggak ada, oke baik. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut ya Bun ya. Di tanggal 11 ini berarti puncak acara kegiatan kelas meeting, dan selanjutnya di tanggal 13 sampai 17 ini insya Allah itu adalah kegiatan penulisan dan persiapan rapot semester 1. Nah, karena Bu gurunya sedang mempersiapkan rapot, maka di tanggal 13 ini insya Allah anak solehnya sudah mulai belajar mandiri di rumah. Gitu. Jadi konteksnya mereka masih tetap belajar di sekolah ya, tapi dengan bunda-bunda sendiri di rumah, seperti itu. Jadi kita belum libur Bun, di tanggal 13 ini sebenarnya belum libur gitu. Cuma karena tanggal tersebut kita gunakan untuk kegiatan penulisan dan persiapan rapot oleh ibu guru, maka anak-anak belajar mandiri di rumah, seperti itu. Nah, untuk pembagian rapotnya sendiri insya Allah akan kita langsungkan di tanggal 18 Desember 2021. Seperti itu. Sampai dengan tanggal 18 Desember ini, setelah pembagian rapot ini, insya Allah di tanggal berikutnya ya, di tanggal 20, anak-anak sudah mulai libur semester 1. Insya Allah ketemu kembali di sekolah tahun depan Bun, jadi liburnya setahun gitu ya Bun ya. Dari 2021 ketemu insya Allah di 2022 Bunda. Lama banget setahun. Ya baik Bunda, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bunda, jangan-jangan saya dari tadi ngobrol cuma berempat doang ya, sama Bunda Alifia, sama Bunda Ayah, sama Bunda Jabar. Ada yang mau ditanyakan Bunda? Sudah cukup?
Iya. Gimana Bunda Kansa, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah cukup, terakhir dari saya kembali kita saling mengingatkan ya Bun, bahwa pada anak-anak usia dini saat ini adalah yang kita fokuskan adalah kepada proses belajarnya, bukan hanya kepada hasil. Walaupun hasil itu memang penting seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tapi proses belajar yang dijalani oleh anak-anak ini lebih penting untuk bisa kita hargai, karena anak biasanya lebih suka jika kita menghargai kerja kerasnya, dan penghargaan terbesar untuk sebagian besar anak itu adalah proses pembelajaran itu sendiri, bukan dari hasil yang mereka dapat, tapi lebih penting dari itu adalah proses pembelajaran yang dijalani atau dilalui oleh si anak itu sendiri, dan diperkuat dengan ujian yang tulus dari orang tua. Yuk Bun, kita sama-sama untuk saling mengingatkan, sekecil apapun yang dilakukan anak-anak, kebaikan apapun yang dilakukan anak-anak, jangan lupa kita untuk memberikan ucapan terima kasih kepada mereka. Lalu mereka ucapkan terima kasih karena dengan adanya mereka kita dapat disebut menjadi mama, kita disebut menjadi bunda, kita disebut menjadi ayah. Tanpa kehadiran mereka, kita dirasa belum jadi apa-apa gitu ya, karena terkadang kita juga belajar dari mereka. Kita belajar menjadi dewasa juga karena melihat anak-anak gitu kan, belajar dari seorang anak gitu. Jadi yuk kita sama-sama peluk anak kita Bunda, jangan lupa mengucapkan terima kasih, dan juga jangan lupa mengucapkan maaf, karena walaupun kita tidak merasa mempunyai salah dengan anak-anak ya Bun, tapi kemungkinan ada hak yang memang harus kita berikan kepada anak, tetapi belum kita penuhi, gitu, belum didapatkan oleh anak itu. Maka untuk bisa menjadikan anak itu lebih legowo ya, kalau orang Jawa bilang tuh lebih legowo, lebih bisa mengerti keadaan orang tuanya, maka yuk dua kata hebat ini jangan pernah kita lupakan, ucapan terima kasih dan juga maaf, sehingga anak juga bisa belajar dari kita untuk bisa menghargai apa yang dia dapat dari orang lain atau apa yang dia punya dari dirinya dia sendiri. Dia juga bisa belajar untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Seperti itu. Baik Bunda, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya Bun ya untuk pengarahan hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada bunda-bunda yang telah hadir hari ini. Terima kasih atas waktunya, karena tanpa kehadiran bunda kami bukan apa-apa. Tanpa kerjasama yang baik dari bunda-bunda semua di rumah, kami juga tidak akan bisa membantu atau menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat. Seperti itu ya Bunda. Baik, saya akhiri pengarahan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah, dan yang salah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan untuk Ibu Hati atas pengarahan untuk hari ini. Untuk acara yang selanjutnya, sosialisasi PPDB SD oleh Kepala Sekolah SDIT Aliza untuk kepada Pak Gofur. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bu Najah, Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung sekarang, Bu. Langsung sekarang Ya, ya? silakan, Pak. Oh, baik. Ini saya bisa share ini ya, slide-nya ya, Bu ya. Oh, boleh. Ini di stop dulu sebentar ya, Pak. Baik, ya. Bentar. Ya, Pak. Sudah, Pak, silahkan. Baik. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh pihak TK Al-Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita diizinkan untuk bisa bertatap muka melalui virtual meeting ini, dan terima kasih kami sampaikan untuk TK Al-Izzah atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dari pihak SD Al-Izzah. Maka dalam hal ini para wali murid TK Al-Izzah, insya Allah nanti kami akan menyampaikan ya beberapa maklumat atau sosialisasi dari panitia penerimaan peserta didik baru SD Al-Izzah tahun ajaran 2022-2023. Jadi untuk tahun ajaran depan ya. Mungkin kami minta ya waktunya maksimal mudah-mudahan 10 menit sudah bisa kami sampaikan. Jadi kami sekali lagi mewakili dari panitia PPDB SD Al-Izzah. Baik, langsung saja. Mungkin bisa disaksikan di layar laptop atau gadget masing-masing. Share screen ya yang kami share. Bisa terlihat ya Bu Najah ya? Bisa kok Pak, jelas. Sudah, Pak. Baik. Jelas Pak. Baik. Ya. Selain pandang SD Al-Izzah. Jadi kalau Bapak Ibu wali murid TK Al-Izzah, insya Allah sudah tidak asing lagi ya dengan SD Al-Izzah, di mana kami merupakan sekolah yang berada di bawah naungan yayasan yang sama, yaitu Yayasan Nurul Izzah. Nah, mungkin dari admin bisa ini ya Bu, untuk di mute dulu yang lain Bu, biar bisa terdengar dengan baik suara dari saya. Baik Pak, tunggu sebentar ya Pak. Baik. Ya, profil SD Al-Izzah sendiri, jadi SD Al-Izzah itu berdiri sekitar tahun 2001, di mana lebih dulu didirikan sebelum TK-nya ya. Jadi TK Al-Izzah itu didirikan setelah ada SD Al-Izzah begitu ya. Jadi sudah lumayan lama, sudah 20 tahun ya Bapak sekalian ya. Di mana kami SD Al-Izzah ini merupakan sekolah yang insya Allah mengedepankan pendidikan karakter sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan bermanhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian konsentrasi kami juga dalam menyelenggarakan pendidikan ini yaitu dengan menggabungkan dua kurikulum ya, antara kurikulum nasional yaitu di bawah naungan ya Dinas Pendidikan, dan kurikulum lokal atau kurikulum diniyah, di mana pengembangannya adalah dari yayasan kita sendiri atau dari internal sekolah. Nah, dengan kita dari pihak sekolah agar bisa mengupayakan ya dalam meningkatkan prestasi siswa baik bidang ilmu eksak
maupun ilmu agamanya, seperti itu. Jadi memang antara porsi muatan diniyah dengan muatan umumnya atau pelajaran kurikulum nasional itu tidak ini ya, tidak jomplang begitu. Jadi berimbang antara muatan diniyah dengan muatan umumnya. Dan kemudian juga dengan menargetkan hafalan atau tahfidz ya, di mana target hafalannya ini dalam 6 tahun pendidikan yaitu 2 juz itu minimal. Dan kalau dari pencapaian siswa sendiri alhamdulillah banyak yang lebih dari 2 juz seperti itu. Nah, kemudian nanti waktu pembelajarannya juga di luar waktu ini ya. Sekarang kan sedang pandemi, jadi mungkin kita maksimal masih pukul 12, tapi nanti kalau sudah selesai pandemi, mudah-mudahan bisa normal sampai pukul 2 siang atau bahkan sampai 3 sore, seperti itu. Nah, kemudian untuk identitasnya sendiri sebagai profil sekolah, nama lengkapnya adalah SDIT Al-Izzah Pekayon ya. Jadi ada inisial Pekayon di belakangnya, kemudian terakreditasi alhamdulillah ini nilainya 95 ya, tahun 2019 itu terakhir kita akreditasi. Untuk kepala sekolah saya sendiri Muhammadul Ghafur. Nah, kemudian untuk visi misi dan tujuannya ini kita merencanakan untuk bertakwa ya, berakhlak mulia, kompetitif dan unggul dalam prestasi. Kemudian misinya dalam visi yang kita menangkan, yang pertama adalah membentuk siswa itu memiliki akidah yang lurus, berakhlak mulia dan beribadah yang benar sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengoptimalkan potensi anak menjadi manusia yang mandiri, kreatif, serta mampu bersaing di era global. Mengoptimalkan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kemudian menghasilkan lulusan yang mampu menghafal Al-Quran juz 29 dan 30. Dengan tujuan pendidikan, bisa terbentuk ya dalam dirinya yaitu akidah yang sahih sebagaimana para salafus saleh terdahulu. Kemudian terwujudnya siswa yang berakhlak dan beradab Islami sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tercapainya internalisasi akhlak dan budaya tata krama khususnya kepada siswa di sekolah dan guru, kemudian orang tua dan masyarakat sekitar. Kemudian tercapainya pengembangan kualitas siswa dalam olimpiade misalnya ya, mapel atau seni, olahraga, sosial dan keagamaan. Terwujudnya lulusan yang mampu bersaing di era global, kemudian tercapainya prestasi akademik maupun non-akademik sesuai bakat dan minatnya tentunya. Kemudian terwujudnya lulusan yang menguasai iptek sesuai tingkat usianya, dan terwujudnya lulusan yang memiliki hafalan Quran dan kemudian bisa mengamalkannya. Itu tujuan penyelenggaraan pendidikan di SDIT Al-Izzah. Kemudian untuk struktur kurikulum sendiri, mohon sebentar Ibu, ini ada yang coret-coret ya, jadi saya setting dulu biar tidak ada yang coret-coret. Ya. Ya, ini gambaran struktur kurikulum yang ada di SDIT Al-Izzah. Jadi muatan diniyah yang porsinya insya Allah hampir sama dengan muatan umumnya ya. Jadi kalau diniyah ada akidah akhlak, kemudian fikih, sirah, bahasa Arab ya. Kemudian kalau umumnya standar nasional pendidikan dengan mengikuti atau mengembangkan kurikulum 2013 ya. Jadi seperti biasa PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA IPS, SBDP atau seni budaya, kemudian penjas ya. Kemudian muatan lokal sendiri ada bahasa Sunda, bahasa Inggris, kemudian tajwid itu nanti khusus di kelas 5.
dan pengembangan diri ya atau program unggulan sekolah yaitu tahfidz dan BTAK, serta nanti ada TIK atau komputer untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6. Ini secara singkat ya gambaran struktur kurikulum SDIT Al-Izzah. Kemudian apabila nanti juga sudah mulai kembali normal, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini mulai kita aktifkan kembali ya. Mulai kita aktifkan, jadi ada kurikulum ekstrakurikuler yang wajib yaitu panduan atau pramuka, kemudian renang ya dalam 1 bulan itu sekali. Kemudian nanti untuk kelas 1 dan 2 ada ekstrakurikuler wajib tambahan yaitu halaqah Quran untuk menunjang pencapaian tahfidz dan BTAK-nya. Lalu apabila nanti sudah naik di kelas 3, ada ekstrakurikuler pilihan ya. Ekstrakurikuler pilihan, ada renang, ada tata boga, kemudian bela diri, ada language club, ada science club, dan sebagainya. Nah, kemudian ini gambaran untuk standar tahfidznya ya. Jadi bagaimana kita mewajibkan siswa untuk mencapai target menghafal Quran ya. Untuk BTAK-nya sendiri ini kita menggunakan metode Iqra ya. Iqra yang memang sudah kita sederhanakan, sudah kita ringkas ya. Kalau standar umum itu Iqra ada 6 jilid, kalau di kami hanya 3 jilid. Jadi jilid 1 sampai 6 itu diringkas menjadi 3 jilid sehingga harapannya ketika sudah kelas 3 itu sudah selesai Iqra, lalu nanti sudah lanjut ke juz 30 untuk BTAK-nya. Lalu untuk tahfidznya juga sama, targetnya adalah 2 juz 29 dan 30. Ya di mana ini dari kelas 1 kita sudah mentargetkan untuk menghafal dari surat An-Naba. Jadi bukan An-Nas ya. Kenapa diawali dari surat An-Naba? Karena memang itu standar kami. Kami melihat juga kalau anak itu diberikan hafalan ya, yang surat-surat agak panjang itu selalu tidak masalah. Karena didukung juga kalau biasanya di rumah masing-masing hafalan surat-surat pendek sudah didasari dari TK atau ketika anak juga ikut di TPQ ya sekitar rumah itu biasanya sudah diminta menghafal juga dari surat-surat pendek dari Anas dan seterusnya. Maka kalau di SD justru kita awali menghafalnya dari surat An-Naba. Sampai dengan kelas 3 itu harapannya sudah selesai juz 30-nya, lalu nanti kelas 4 itu masuk ke juz 29. Jadi seperti itu, mudah-mudahan sampai kelas 6 minimal itu 2 juz sudah bisa dihafalkan oleh setiap siswa. Dan seperti biasa ketika siswa menjelang kelulusan itu ada uji publik tahfidz, di mana di situ akan diuji pencapaian hafalan secara keseluruhan ya. Yang 2 juz berarti harus menyetorkan semua surat 2 juz secara penuh gitu dari awal sampai akhirnya. Seperti itu. Nah, ini sekitar kegiatan atau budaya sekolah ya, untuk pembiasaan siswa sendiri. Ada apel pagi untuk hari Senin, kemudian iftitah atau pembuka, kegiatan pembuka sebelum kegiatan belajar dimulai ya. Ada sholat duha, kemudian menghafal hadis pilihan, doa-doa harian, dan surat-surat pilihan. Lalu kemudian menghafal juz 930, tentunya penghafalan atau penjaah. Kemudian pembiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Kemudian nanti ketika momen Ramadan juga ada kegiatan Ramadan, ada pesantren Ramadan ya. Kemudian field trip atau kunjungan edukatif. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kami sampaikan di depan tadi, panduan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada outdoor kepanduan Islam. Ini nanti untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, ini yang kiranya paling krusial ya kalian ya, yaitu mengenai pembiayaan atau biaya kalau ibu wali murid memasukkan putra-putrinya ke SDIT Al-Izzah. Jadi kami sampaikan untuk alumni TK Al-Izzah ini kita khususkan ya, kita beri perlakuan khusus
untuk siswa alumni yang jadi kalau standar umumnya ya untuk TK di luar TK Al-Izzah itu yang pertama untuk pendaftaran ya formulir saja 250, untuk TK Al-Izzah cukup 100 saja ya. Adapun SPP ini sama, kemudian BOP atau operasional pendidikan dan kegiatan selama 1 tahun itu juga sama, paket buku pelajaran sama. Nah kemudian untuk infak pembangunan, untuk pengembangan dan pemeliharaan gedung ini yang lumayan jauh ya, berbeda dengan siswa di luar ya 4 juta, kemudian di gelombang keduanya 3 juta. Jadi ketika siswa TK Al-Izzah yang masuk otomatis sudah dapat potongan hanya 2,5 saja, dan itu pun bisa dibayarkan, bisa secara bertahap ya, tidak wajib langsung penuh sekaligus, tidak, tapi boleh dibayarkan secara bertahap gitu. Nah ini ada perbedaan juga antara gelombang 1 dengan gelombang kedua. Nah untuk tahun ajaran 2022-2023 PPDB-nya gelombang 1 nanti insya Allah pendaftaran sudah kita mulai dari Oktober kemarin sampai nanti bulan Desember. Nah kita ada tes observasi itu di tanggal 18. Nah maka mohon dari wali murid TK yang memang ingin mendaftarkan putrinya ke SD, ya tunggu apa lagi gitu ya Bunda sekalian ya, kalau bisa segera sebelum nanti kuota penuh gitu. Jadi kalau kuota penuh ya kita mohon maaf ya, kadang kita juga memang walaupun TK Al-Izzah ini kita prioritaskan, tapi kalau sudah penuh ya masa kita mau ini ya meng-cancel yang sudah masuk gitu kan, tidak kurang elok juga begitu kira-kira ya. Jadi maka ini ketika memang sudah berminat untuk mendaftarkan ke SD Al-Izzah, maka segera saja, tidak perlu menunggu nanti di gelombang kedua ya, biar ini cukup lumayan untuk perbedaan jumlah biaya, kira-kira seperti itu ya. Nah untuk sarana belajar juga sama, seragam juga sama. Jadi untuk semua pembiayaan ini sekali lagi tidak wajib sekaligus dibayarkan ya. Jadi nanti ketika memang sudah masuk, jadi minimal membayar formulir pendaftaran, kemudian ketika nanti sudah daftar ulang untuk SPP dan buku, kemudian seragam, itu saja sudah cukup. Nah baru yang lainnya nanti secara bertahap. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk biaya pendaftaran atau biaya masuk di SD Al-Izzah tahun ajaran 2022-2023. Baik, saya kira demikian yang bisa kami paparkan untuk sebagai informasi wali murid TK Al-Izzah. Ya, mudah-mudahan harapan kami para wali murid sekalian yang TKB ya khususnya itu tidak perlu menunggu waktu yang lama, segera saja mendaftarkan putra-putrinya ke SD Al-Izzah, karena insya Allah banyak benefit, banyak keuntungan yang nanti bisa didapatkan gitu ya. Nah kemudian mungkin tambahan yang perlu kami sampaikan terkait dengan usia ya, usia untuk siswa yang bisa kami terima, memang yang kami sarankan itu minimal 6 tahun ya. Ketika nanti di TKB ini yang misalnya usianya masih kurang 6 tahun, silakan nanti dikonsultasikan dengan Bu Guru di TK-nya atau kepala TK-nya, kira-kira baiknya seperti apa ya. Jadi karena memang kalau usia kurang dari 6 tahun itu ya kita juga tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, ketika nanti di kelas 1 secara emosionalnya, kemudian kemampuan mungkin nanti menangkap materi dan seterusnya, kira-kira sudah siap atau belum. Nah itu Bapak Ibu wali murid yang lebih tahu ya. Jadi kalau kami dari SD Al-Izzah memang menganjurkan paling tidak 6 tahun itu sudah bisa kami terima. Kalau memang kurang dari 6 tahun maka kami kembalikan lagi orang tua ya. Kemudian kalau usianya 5 tahun 6 bulan itu paling istilahnya paling ini ya, sekurang-kurangnya. Kalau kurang dari itu nggak bisa masuk gitu.
Jadi kalau secara peraturan 6 tahun ya yang pertama, kemudian kalau belum mencapai 6 tahun berarti ya kira-kira tadi bisa didiskusikan dulu ya antara orang tua, kemudian ke pihak TK dan lalu menyampaikannya ke SD ITL ISA. Jadi kira-kira seperti itu sebagai tambahannya. Sekali lagi terima kasih ya kepada Bu Najah dan Bu Hani untuk waktu yang sudah diberikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Pak Gofur atas sosialisasinya. Untuk ayah dan bunda, khususnya siswa dan siswi TKB yang masih bingung mencari SD untuk kelanjutan pendidikan anak solehnya, bisa langsung mendaftarkan anaknya di SD ITA Al-Izzah. Insya Allah akan mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan lainnya dari keunggulan-keunggulan yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Gofur, dan dari segi biaya juga akan mendapatkan potongan. Yuk, mari ayah dan bunda daftarkan anak-anaknya di SD ITA Al-Izzah. Terima kasih Pak Gofur. Acara yang selanjutnya, acara penutup. Saya ucapkan jazakumullah khairan untuk ayah dan bunda yang sudah hadir pada hari ini. Mari kita tutup acara hari ini. Punten Bu Najah. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan yang kiranya mau ditanyakan. Kalau tidak ada ya. Baik Pak, baik. Bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, mungkin boleh bertanya. Silakan. Seputar PPDB tadi ya, Bapak Ibu sekalian ya, ayah bunda oleh murid. Kalau kiranya sudah cukup jelas, alhamdulillah gitu. Apakah ada yang mau bertanya, ayah, bunda? Rasanya tidak ada ya. Ya. Berarti sudah cukup jelas ya, sekalian. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam Bunda. Sudah.